Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kita memperoleh ilmu Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Menjelang berbuka puasa, ya. Ada baiknya marilah kita isi kegiatan-kegiatan ibadah, salah satunya adalah dengan majelis ilmu, hadiri majelis ilmu ini agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kesempatan yang berbahagia ini, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita berikan tausiah singkat saja gitu ya, berkenaan tentang upaya kaum muslimin atau orang-orang yang beriman mencapai falahun. Apakah itu falah? Mari kita perhatikan. Di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah paham, sudah hafal, sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya sungguh beruntunglah bagi orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih, dan dia senantiasa mengingat Rabbnya, mengingat Tuhannya, fasalla, lalu kemudian dia menegakkan salat. Jamaah rahimakumullah, di ayat tersebut kita menemukan sebuah kalimat aflaha. Apa itu aflaha? Secara bahasa, aflaha berasal dari kata falaha, artinya menang, beruntung. Kemudian dengan kalimat aflaha maka diartikan kemenangan. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang bagaimana disebutkan di ayat tersebut, man tazakka. Kemudian yang kedua, wa dzakara isma rabbih, dan yang ketiga fasalla. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang memenuhi 3 hal. Yang pertama, tazakka. Arti tazakka artinya adalah mensucikan. Tazkiyatun nafs. Kita mengenal ada kalimat tazkiyatun nafs, artinya orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah wa dzakara. Ada kalimat dzakara. Apa dzakara? Dzakara artinya adalah mengingat. Siapa yang harus diingat? Ismu Allah, ismu Rabbi, yaitu mengingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah fasalla, orang yang senantiasa menegakkan salat. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam tazkiyah atau tadi kalimat tazakka, kita bisa menemukan cara atau sumbernya. Cara kita bersuci atau mensucikan diri kita dari apa? Yang pertama adalah minasyirki, dari kesyirikan. Wajib bagi setiap orang yang beriman mensucikan dirinya daripada kesyirikan. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Maka untuk menghilangkan kesyirikan, setiap manusia wajib bertauhid,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam zatnya, dalam sifatnya, maupun di dalam af'alnya atau pekerjaan-pekerjaan Allah. Kemudian wajib bagi seorang yang beriman bertazkiyah atau mensucikan dirinya daripada maksiat kepada Allah. Tadi yang pertama, wajib bertazkiyah atau mensucikan dirinya daripada kesyirikan. Yang kedua, wajib bagi dirinya mensucikan dirinya daripada maksiat kepada Allah. Maka caranya bagaimana agar kita bisa terhindar dari maksiat? Yang pertama adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan, memelihara lisan kita. Kemudian hifdzus sima', peliharalah pendengaran kita, telinga, ya. Lisan, kemudian telinga. Hifdzul basar, yang ketiga adalah memelihara pandangan kita. Mata kita juga harus dipelihara. Kemudian hifdzul jasad, pelihara juga jasad kita, tubuh kita ini. Dan memelihara dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nanti kita lihat di Quran surat 17 ayat 36. Lalu tazkiyah yang lain, ya. Yang ketiga adalah memelihara diri kita dari penyakit-penyakit hati. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Baik itu ujub, baik itu riya, baik itu takabur, hasad, ataupun sum'ah. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar daripada sifat-sifat penyakit hati tadi? Yang pertama adalah dengan mahabbatullah. Mahabbatullah artinya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya, yang pertama adalah mahabbatullah. Yang kedua adalah khasyatullah. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. La khasyata illallah. Tidak ada rasa takut hanya kepada Allah saja. Maka kita tidak layak sesungguhnya takut kepada selain Allah. Takut kepada apa yang kita sebut dengan jin, syaitan. Tapi takutlah kepada Allah. Takutlah kepada zat yang menciptakan semua makhluk. Yang ketiga adalah muraqabatullah. Cara agar kita terhindar dari sifat-sifat penyakit hati, yang ketiga adalah dengan muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Muraqabatullah adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, langkah kita mau kemana, kita akan senantiasa mawas diri. Kenapa? Karena kita merasa akan terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sumber-sumber daripada tazkiyatun nafs. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama tadi saya sebutkan kembali, kita melihara diri kita dengan daripada syirik kepada Allah, yang kedua daripada maksiat kepada Allah, dan yang ketiga dari penyakit-penyakit hati. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, tazkiyah yang kedua adalah tazkiyatul mal. Membersihkan diri kita, membersihkan harta kita daripada harta yang kita miliki. Itu pun wajib kita bersihkan. Tidak hanya ruhani kita yang kita bersihkan, nafs kita, tapi juga apa yang kita miliki berupa harta. Lalu bagaimana caranya? Dari hal-hal apakah harus kita pelihara? Kita wajib membersihkan harta kita daripada harta-harta yang haram, harta-harta yang makruh, dan harta-harta yang syubhat. Yang haram itu yang dari mana, Bu? Pak? Banyak ya sumbernya. Dari hasil mencuri, dari hasil riba, dari hasil menipu, dari hasil riswah. Apa ya riswah? Korupsi. Banyak. Baik hak keharamannya diambil atau didapatkan daripada caranya, cara mengambilnya, cara mendapatkannya, ataupun dari barangnya yang memang sudah dipastikan haram hukumnya. Seperti binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, ya.
produk-produk makanan yang diharamkan itu pun harus dijauhi. Maka caranya adalah cara tazkiyatul mal adalah dengan cara memastikan semua jenis pekerjaan yang dijalani halal. Ini terutama bapak ya, yang sebagai tulang punggung daripada keluarga. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang haram. Sehingga walaupun produk atau jenis makanan ataupun hasil yang kita peroleh adalah jenisnya halal, tapi dengan cara didapatkan dengan yang haram, maka hukumnya jadi haram. Dan yang kedua, memastikan halal sumber penghasilan yang diperoleh. Pastikan Pak, ini uang yang saya dapatkan setiap saya dapat upah itu dari mana dia dapat, halal atau tidak. Itu pun sama. Yang berikutnya adalah memastikan halal cara memanfaatkan harta yang sudah dimiliki. Jadi kalau urusan harta itu akan menjadi persoalan dari mana dapatnya dan bagaimana membelanjakannya. Itu pun harus diperhatikan. Ya, Bapak Ibu takjil ini harus tahu tuh sumber takjil dari mana. Kemudian dipakai uang dari mana. Sehingga apa yang nanti kita makan pas bukber, ya pas buka bersama itu halal. Berkah jadinya. Nah, itu dari cara mendapatkan dan dari jenis makanan yang diperoleh. Kemudian tazkiyatul mal yang lain adalah cara membersihkannya adalah dengan cara mengeluarkan zakat dan infak. Ya, di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa setiap harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita dapatkan itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau kita makan semuanya, maka kita telah berbuat batil. Ya, zalim kepada orang lain yang sesungguhnya ada hak makanan yang kita makan yang harus didapatkan oleh orang lain. Kemudian selain berinfak, bersedekah. Ya, alhamdulillah nih, di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah karena luar biasa fadilahnya sedekah Ramadan. Bisa juga memberikan hadiah, ya, dan juga memberikan hibah. Kemudian berwakaf dan beramal jariah. Nah ini yang paling bagus. Amal jariah itu Pak, Bu, luar biasa. Kalaulah kita memiliki 10.000 rupiah saja atau 50.000 rupiah, kemudian kita wakafkan membelikan Al-Quran dan kita berikan kepada seorang hafiz Quran. Sedangkan si hafiz Quran tadi kemudian memakai Quran itu yang kita belikan tadi, dibaca terus berkali-kali, berulang-ulang sampai bertahun-tahun, bahkan kemudian dia ajarkan lagi kepada anak-anaknya. Maka setiap bacaan ayat Al-Quran yang dibaca dari Quran yang kita belikan tadi, itu akan mengalir terus insya Allah pahalanya kepada kita. Itulah luar biasanya berwakaf jariyah, ya, beramal jariyah. Nah ini yang pertama ya, bahwa syarat untuk bisa mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan adalah yang pertama tazkiyah. Tadi disebutkan tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita, jiwa kita daripada kesyirikan, kemaksiatan dan dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua tazkiyatul mal, bersihkan harta kita, bersihkan. Ya, tadi sudah disebutkan. Berikutnya adalah wa dzakara isma rabbih. Dzakara, Bapak Ibu di situ ada kalimat az-zikru. Dzakara berasal dari kata maknanya adalah mengingat. Yang dimaksud di sini adalah tazkirah. Tazkirah adalah mengingat-ingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam surat 59 ayat 18 sampai 20. Pertama, jenis-jenis zikir kepada Allah adalah zikrul lisan. Lisan kita apa? Ibu gunakan untuk berzikir. Zikrul lisan. Caranya bagaimana? Berdoa. Perbanyaklah berdoa. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa disebut orang sombong, kata Allah. Bahkan kita berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah walaupun urusan hal-hal yang paling kecil sekalipun.
Sampai urusan sendal jepit yang putus pun mintalah kepada Allah. Itu dalam hadisnya. Hadis sahih, ya. Jadi jangan menyepelekan doa. Udah tadi pagi sehari aja sekali. Enggak cukup. Bila perlu berdoa setiap saat. Allah sangat menyukai hambanya yang senantiasa berdoa. Karena berdoa menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan bahwa kita itu butuh Allah. Bahwa kita butuh Allah. Ya, jangan lupa terus berdoa. Zikir yang kedua, qiraatul Quran. Nah, alhamdulillah ya. Tadarus tiap pagi, tiap hari, tiap malam, ya. Qiraatul Quran walaupun satu huruf. Jangan lupa satu huruf di dalam Al-Quran dibalas 10 kebaikan. Jangan anggap alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Maka kita dengan membaca alif, lam, mim mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Minimal 70 kali lipat. Subhanallah. Zikir yang berikutnya adalah banyak-banyak menyebut asma Allah. Ya, banyak-banyak menyebut asma Allah. Itu bagian daripada zikrul lisan. Zikir yang berikutnya adalah berwirid al-ma'surat. Zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila ibu-ibu, bapak-bapak tidak hafal, boleh dibaca, ya. Banyak sumber-sumbernya, buku-bukunya. Silakan. Nah, zikir yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, az-zikru bil qalbi, zikir hati. Caranya bagaimana? Disebutkan dalam Quran surat 13 ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan cara apa? Senantiasa hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah-kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah senantiasa bertadabbur. Bertadabbur, bertafakkur, dan bertasyakur. Sering orang-orang datang ke alam mencari tempat-tempat untuk bertadabbur, memperhatikan alam, memperhatikan ciptaan Allah, pemandangan dan seterusnya. Itu dalam rangka zikir hati, ya. Kemudian bertafakur. Kalau tafakur berarti yang digunakan adalah akal pikiran kita. Itu juga bahagian daripada zikrul qalbi. Dan tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian daripada zikir qalbi. Nah, yang berikutnya adalah az-zikru bil af'al. Az-zikru bil af'al, zikir perbuatan. Oh, ternyata zikir itu tidak hanya lisan saja. Ada zikir dalam lisan, zikir dalam hati, dan zikir dalam perbuatan. Jadi maksud dengan zikir perbuatan adalah segala aktivitas yang membuat kita ingat kepada Allah. Aktivitas apa saja? Yang pertama, dakwah. Dengan berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang lain, menyampaikan hadis dan seterusnya, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita sedang berzikir bil af'al. Kemudian yang kedua adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Banyak bentuknya jihad itu, Pak. Tidak hanya jihad kita, tidak hanya jihad peperangan. Datang ke majelis ilmu itu bahagian daripada jihad. Datang ke majelis ilmu adalah bahagian daripada jihad fi sabilillah. Karenanya apabila orang yang wafat ketika sedang berjihad, maka matinya mati syahid. Berikutnya adalah mencari ma'isyah. Nah, mencari ma'isyah itu bahagian daripada zikir bil af'al. Ya, orang-orang yang mencari ma'isyah dari pagi sampai petang, kemudian pulang membawa hasil dan dibagikan kepada keluarganya dalam rangka menghidupi keluarga, itu bahagian daripada zikir bil af'al. Jadi bahagian daripada ibadah, ya, mencari ma'isyah. Kemudian bagaimana dengan ibu-ibu yang juga berkarir, ya, mencari pekerjaan? Ya, insya Allah
Kalau mendapatkan izin daripada suami, insya Allah menjadi ibadah. Kemudian apalagi? Thalabul ilmi tadi disebutkannya. Thalabul ilmi adalah bagian daripada zikir bil af'al. Dan banyak lagi. Kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya fisik, salat itu adalah zikir bil af'al. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan begitu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang terakhir, ya, dari rangkaian syarat orang mendapatkan keutamaan atau keberkahan, aflaha tadi, kemenangan, syarat orang mendapatkan keberuntungan. Yang pertama tadi tazkiyah, yang kedua adalah at-tazkirah, berzikir, yang ketiga adalah dengan salat. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah macam-macam salat. Salat itu ada dua. Ada salatnya orang-orang yang beriman, ada salatnya orang-orang munafik. Tahu Bu, orang munafik? Orang munafik adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam lisannya tapi hatinya tidak. Itu orang munafik. Nah, kita harus tahu nih ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat orang-orang munafik. Pertama, salat orang-orang yang beriman itu disebutkan di dalam Quran surat 23 ayat 2. Yakni orang yang senantiasa merasakan dirinya hadir, kehadiran berhadapan Allah di saat salat. Yang pertama adalah sifat khusyuk. Salat orang yang beriman adalah khusyuk. Jadi ketika makna khusyuk itu adalah dia merasakan kehadiran Allah ketika sholat dan merasakan bahwa Allah sedang berada di hadapannya. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Kemudian yang kedua, sifat orang yang beriman adalah hafizun. Senantiasa memelihara kualitas dan kuantitas sholat. Bagaimana caranya? Itu dimulai daripada wudu. Orang yang wudunya benar, orang yang wudunya sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka dipastikan sholatnya akan khusyuk, akan terpelihara. Tapi kalau sudah wudunya tergesa-gesa, banyak yang terlewatkan, banyak yang tidak sempurna daripada rukun dan syaratnya, maka dipastikan sholatnya juga tidak akan benar. Itu saja indikatornya. Jadi kalau kita wudu, ya Bapak, Ibu-ibu, jangan tergesa-gesa. Karena setan itu sudah memulai menggoda kita dari mulai kita wudu. Makanya jangan aneh kalau orang yang ketika wudu sering diulang-ulang. Karena merasa tidak yakin, diulang lagi. Dia sudah tergoda oleh setan. Apalagi kalau tidak sempurna. Ada yang dia berwudu tapi tidak sampai melebihi siku. Sampai tangan saja sini. Itu kan anak-anak ya. Ya, disunahkan dilebihkan. Kemudian ciri yang ketiga salat yang orang-orang beriman adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang beriman salatnya itu akan mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalkan banyak orang yang salat tapi masih berbuat maksiat, maka belum sempurna salatnya. Belum menjadikan salatnya bisa mencegah kepada dirinya perbuatan keji dan munkar. Nah, itu setidaknya ada 3 ciri atau tanda-tanda orang salatnya orang yang beriman. Nah, yang terakhir jenis daripada salat orang munafik saya sebutkan. Yang pertama cirinya adalah sahun. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Yang disebut dengan tarkus shalah. Tarkus shalah itu bukan hanya sekedar meninggalkan salat, tidak salat bukan, tapi tidak mensegerakan waktu salat.
ngangke-ngkekeun we. Masih kena aya waktu 2 jam deui. Masih ada waktu 5 jam lagi. Masih ada waktu setengah 12 deh. Setengah 3 masih waktu zuhur. Masih ada setengah jam lagi. Itu bahagian daripada sahur, ya. Atau termasuk juga ketika sholatnya tidak khusyuk tadi, tidak sungguh-sungguh. Ciri yang kedua adalah kusala. Kusala itu artinya apa? Malas. Ya. Quran surat 4 ayat 142. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala. Mereka sholatnya dengan malas. Ya. Mereka bermaksud ria dengan sholat tersebut di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah itu ya tanda-tanda daripada sholat orang-orang munafik. Semoga kita dijauhkan daripada ciri-ciri atau tanda-tanda sholat orang munafik. Demikian Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, boleh kami simpulkan untuk bisa memperoleh kemenangan, ya, aflaha tadi, maka minimal 3 hal perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tazkiyah. Tazkiyah tadi disebutkan mensucikan jiwa kita dan mensucikan harta kita. Yang kedua adalah tazkirah, senantiasa berzikir, baik zikir lisan, zikir hati kita, dan zikir dalam perbuatan. Dan yang ketiga adalah dengan senantiasa menegakkan salat. Salat yang diharapkan adalah salat yang hafizun, yang senantiasa terpelihara, salat yang khusyuk, ya, salat yang khusyuk, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam salatnya, dan yang mampu menghadirkan atau membuat kita terpelihara daripada perbuatan keji dan munkar, sehingga kita terhindar daripada salatnya sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan, bisa kita sebarluaskan kepada yang lain. Usikum wa nafsi bittaqullah. Mari kita tutup doa kifar akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.